Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kan tetap samanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku semuanya, semuanya. Yes, kau sumber kuatku. Sama-sama katakan, hanya kau milikku di surga. Tiada yang ku ingin di bumi, hanya kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti apa? Kau tetap selamanya. Say, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku semuanya. Salah, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku semuanya, semuanya. Mari saya undang semuanya untuk tepuk tangan di atas kepalanya. Come on. Kau sumber kuatku Tuhan. Sama-sama ya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku semuanya. Lebih keras lagi, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku semuanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku semua. Si selamanya, 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 selamanya. Kau sumber kuatku. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Semua bisa kasih tepuk tangan di atas kepala. Faster. Woo. Biar kami hidup serupa denganmu Tuhan. Hanya Kau, hanya Kau penjunanku, hidupku di tangan-Mu. Kau Tuhan sanggup pulihkan, ubahkan hati yang hancur. Lift up your hands and say, oh, aku milikmu selamanya. 1, 2, 3, say, bantu hidupku, jadikan sepertiku, serupa denganmu sampai selamanya. Ku mau bersihkan selalu di tangan Tuhanmu.
Tuhan, jalan kehidupan, masa depan, cerah membentang, sebab Kau Tuhan, jalan kehidupan, masa depan, cerah membentang, sebab Kau Tuhan, jalan kehidupan, masa depan, cerah membentang, sebab Kau Tuhan, jalan kehidupan, masa depan, cerah membentang. Kabar untuk hidupku, jadikan seperti-Mu, Yesus, sampai selamanya. Ku mau bersinar seluruh bintang. Mari lambaikan tanganmu. Bentuk hidupku, jadikan seperti-Mu, serupa dengan-Mu selamanya. Ku mau bersinar selalu apa? Beritakan karya-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu yang gak pernah berkesudahan, gak pernah habis dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Mari kita semua menyembah Tuhan. Say thank you, say thank you. Katakan terima kasih Tuhan. Mari mengucap syukur sama-sama. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari nyanyikan sama lagu ini. Come on. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa, aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Mari nyanyikan lagu ini dengan lembut. Katakan sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Mari beri tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa, aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit, sejauh langit dari
Begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah kekuatanku, Tuhan. Kami perlu Kau, Tuhan, ada di hidup kami. Berbicara lebih lagi, oh Roh Kudus. Kasih-Mu yang menemani hidup kami. Kami perlu Kau, Tuhan. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Thank you, Jesus. Penuhi hati kami yang how we miss you, Lord. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, yeah, sukacitaku. Angkat kedua tanganmu, nyanyikan lebih tinggi lagi. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, kekuatanku. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, kekuatanku. Sukacitaku. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk jemaat Tuhan. Shalom jemaat Tuhan. Kangen sekali bertemu dengan Anda. Bagaimana kabar Anda? Saya percaya semuanya baik-baik saja karena Tuhan melindungi dan menyertai kita. Satu pintu tertutup, Tuhan bisa membuka pintu-pintu yang lain dalam hidup kita selama kita takut akan Tuhan. Kami mengucapkan selamat datang di dalam ibadah online Gereja Mawar Syaron. Anda yang baru pertama kali hadir, Anda juga adalah bagian keluarga kami di dalam Tuhan.
welcome home juga. Kami juga mengundang Anda untuk selalu terhubung dalam komunitas rohani, yaitu Connect Group. Connect Group akan tetap berjalan secara online. Untuk informasi, Anda bisa menghubungi gereja lokal Anda masing-masing untuk informasi tentang pelaksanaan Connect Group yang ada. Sesaat lagi kita akan masuk perjamuan kudus. Kita akan menerima tubuh dan darah Kristus yang sudah menyucikan, menebus dosa kita. Mari kita cek hati kita siapkan hati kita, waktu yang terbaik. Kita mau duduk diam juga mendengar firman Tuhan. Firman Tuhan dia akan disampaikan oleh Pastor Samuel Muji Santoso, gembala regional kita. Mari kita terima dengan iman setiap kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau sungguh sangat baik dalam hidup kami. Kalau hari ini kami masih bisa beribadah secara online, kami mengucap syukur Tuhan. Kami juga akan memberikan persembahan untuk memuliakan Engkau, untuk menyenangkan Engkau. Kami siapkan hati kami juga untuk terima firman-Mu dan juga perjamuan kudus. Kami mengucap syukur hanya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Diadakan kembali ibadah di GMS Sidoarjo, Minggu 19 Juli 2020 dengan jadwal sebagai berikut. Umum 1 pukul 7 pagi, Umum 2 pukul 10 pagi, Army of God pukul 1 siang, dan Umum 3 pukul 4 sore. Dan untuk mengikuti ibadah ini, Anda harus memesan tiket di aplikasi GMS Church yang telah dibuka mulai tanggal 6 Juli 2020. Jangan lewatkan firman dan doa bersama Pendeta Samuel Muji dan Pendeta Lanitan setiap hari Kamis pukul 7.30 malam live melalui Instagram dan YouTube PS Lanitan. Untuk permohonan doa, Anda dapat mengirim melalui Instagram PS Lanitan. Untuk mengikuti ibadah secara online, Anda dapat mensubscribe akun YouTube GMS Sidoarjo. Dan untuk mendapat update video khotbah PS Lanitan, Anda dapat mensubscribe akun YouTube PS Lanitan dan mengaktifkan tanda lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru. Pendaftaran pernikahan dilakukan 6 bulan sebelum pelaksanaan pernikahan. Segera daftarkan pernikahan Anda di tim FLC gereja lokal Anda masing-masing. Untuk GMS Sidoarjo, Anda dapat menghubungi Saudari Ruth dengan nomor 031 8946 136. Untuk update informasi seputar gereja lokal Anda dapat melihat infonya melalui Instagram Gereja Mawar Sharon di kota Anda. Untuk persembahan dapat dilakukan dengan QR Code di handphone Anda masing-masing melalui aplikasi BCA Mobile, Sakuku, OVO, Dana, GoPay, ShopeePay, dan Link Aja, atau transfer melalui rekening BCA di nomor rekening 088 2199 345 atas nama GRJ Mawar Sharon. Berikut QR Code gereja lokal Anda masing-masing. Mari menjadi berkat lewat kesaksian Anda dengan mengirimkan melalui Instagram GMS Sidoarjo atau di nomor WhatsApp 0896 6771 6771. Mari kita datang semakin dalam hadirat Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi. Katakan selidiki aku, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku
sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagi. Katakan telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Selidiki lihat hatiku Tuhan, oh, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi. Mari angkat tanganmu ke surga, katakan telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setelah kulihat kebaikanmu. Terima kasih Tuhan. Yes Lord. Berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Mari dengan segenap hatimu, come on, saya telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Biar kau dapati kami setia sampai akhir hidup kami. Kami mau Tuhan, kami mau Tuhan. Biar setia di hadapanmu, telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Terima kasih udah setia sama kami Tuhan. Berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Mari taruh kedua tanganmu di dada. Thank you Tuhan. Kebaikanmu yang tak pernah habis di hidup. Ini janji kami Tuhan. Berjuang
Kibararama shandara lama rama rama rama. Kiribekanara rama shandara lama rama rama. Kibiribekanara lama rama rama rama. Dan yes Lord. Kibarala bayarala bayarala. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum bila ku lihat hidup-Mu dan karya tangan-Mu. Yes Lord. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru. Katakan dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. katakan tiada ya Tuhan, tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. yes Lord, thank you Jesus. Katakan bila ku buka mata dan lihat wajah-Mu, yes Lord, ku terkagum bila Ku lihat hidup-Mu dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu, itulah karya-Mu. Kau beri Kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Katakan danku, oh danku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih
Tuhan Yesus, kalau kami boleh ada hari ini yang kami minta, kami rindu untuk mengenal-Mu lebih lagi. Yes. Kalau kami boleh ada di dalam ibadah yang kami kerjakan hari ini, oleh karena kami rindu untuk berjumpa dengan Kau. Kami rindu mengenal pribadi-Mu, karena kami tahu hidup kami akan menjadi berarti ketika Engkau ada bersama dengan kami. Buka mata rohani kami, buka mata hati kami, supaya firman-Mu boleh memerdekakan setiap kami. Kami perlu Engkau Tuhan, kami perlu Engkau. Mari siapapun Engkau, angkat tangan-Mu. Saya percaya Tuhan ada di sini. Dia mencari hati yang haus, hati yang rindu untuk mengenalnya lebih lagi. It's not about me, it's all about you Jesus. Semua tentang Engkau Tuhan, semua tentang Engkau Tuhan. Katakan danku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Sekali lagi katakan, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Biar ini menjadi doa kami, biar kami mengenal Engkau, mengejar Engkau lebih dari apapun yang ada di dunia ini. Karena kami mengenal kasih-Mu, kasih-Mu besar atas setiap kami. Bukan karena kami benar, maka Engkau berkenan atas kami. Justru ketika kami masih berdosa, Allah menebus dosa kami. Allah mati bagi dosa kami, sehingga kami dilayakkan hari ini. Kalau kami boleh mengenal kasih yang dari surga, itu bukan cara kuat gagah kami, tapi oleh karena kebaikan-Mu. Biar ini jadi doa kami, bahwa roh ini semakin hari semakin mengenal Engkau Tuhan. Ajar kami Tuhan, ubahkan kami, tambahkan apa yang perlu Kau tambahkan, kurangi apa yang perlu dikurangi di hidup kami, supaya kasih Kristus semakin melimpah dalam kami, supaya hati ini semakin mengenal Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. You are welcome in this place. You are welcome in my heart. Kau selalu diundang di hati kami. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Yesus Tuhan. Katakan amin. Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita. Sekali lagi beri kemuliaan yang lebih meriah lagi buat Allah kita. Haleluya. Mari kita akan buka di dalam Matius pasal ke-17 ayat 14 sampai ayat ke-21. Saya ulangi lagi, Matius pasal 17 ayat 14 sampai ayat ke-21. Kalau lihat perikopnya dikatakan Yesus menyembuhkan seorang anak muda yang sakit ayan. Ya, hari ini kita akan belajar tentang iman, saudara. Ayat 14 saya bacakan, ketika Yesus dan murid-muridnya kembali kepada orang banyak itu, datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah, katanya, Tuhan, kasihanilah,
Anakku, ia sakit ayan dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. Aku sudah membawanya kepada murid-muridmu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya. Maka kata Yesus, hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat. Berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari. Ayat 18 dikatakan dengan keras Yesus menegur dia, lalu keluarlah setan itu daripadanya. Dan anak itu pun sembuh seketika itu juga. Ayat berikutnya dikatakan kemudian murid-murid Yesus datang dan ketika mereka sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu? Ayat 20, ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Saudara, ini menarik sekali. Ya, bicara tentang iman, tentunya semua orang percaya pasti punya iman. Sebuah pertanyaan yang menarik adalah, apa itu iman? Karena ada orang berkata iman itu bicara tentang mujizat yang didoakan. Ya, kita terpaku dengan satu ayat Ibrani 11 ayat 1. Apa bunyinya? Ibrani 11 ayat 1. Dikatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kalau Anda baca ayat ini, apa yang ada di pikiran Anda tentang iman? Iman selalu identik dengan ketika kita berdoa, berharap sesuatu, maka sesuatu itu kita dapatkan. Kan betul dikatakan dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kalau orang yang masih single, pikirannya saya beriman, punya pasangan hidup. Kalau orang melihat orang sakit, dia akan berkata saya beriman, maka yang sakit akan disembuhkan. Apakah itu iman? Pertanyaannya. Ya. Kalau Anda berkata itu iman, sebetulnya nggak salah sih. Tapi di dalam konteks kata iman sebetulnya, itu sebetulnya bukan bicara tentang mujizatnya yang pertama-tama. Tapi iman itu bicara tentang Allahnya. Katakan amin dulu. Iman itu bicara tentang Allah. Kok tahu dari mana? Coba lihat Ibrani 11 ayat 6. Ibrani 11 ayat 6. Sambil Matius tadi ditandai, nanti kita akan kembali ke sana. Dikatakan begini. Tetapi tanpa iman, lihat ayat ini, perhatikan jelas. Tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Saya ulangi lagi, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Iman itu bukan bicara mujizatnya yang pertama. Tapi iman itu adalah melihat Allah. Allah itu ada. Allah itu nyata. Dan Allah itu berkuasa atas hidup kita. Katakan amin. Ya. Kalau Anda lihat iman, seringkali kita agak kabur kata iman ini. Ya, makanya ada, kalau Anda lihat di ayat Matius tadi, murid-murid sebetulnya bukan kurang iman atau apa. Ya, dalam konteks ini, mungkin karena dia belum melihat sesuatu yang kebenaran yang lebih benar, yang membenarkan hidupnya mereka. Apakah murid-murid gak berdoa buat anak ayan itu tadi? Saya percaya murid-murid sudah berdoa. Kenapa mujizatnya gak terjadi? Itu kan pertanyaannya. Kenapa ketika dia berdoa tidak ada sesuatu yang terjadi? Yesus berdoa, tiba-tiba sesuatu itu terjadi. Karena orang, itu dikatakan bahwa iman itu bicara dimulai dari sebiji sesawi. Apa sih iman sebiji sesawi itu? Yang pertama-tama yang harus ada di hidup kita, iman itu bicara tentang kita melihat Allah dulu. Makanya di ayat Ibrani pasal 11 coba dilihat saudara, ayat 2. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Apa yang diberikan kesaksiannya? Ayat 3 perhatikan. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Iman itu bicara tentang Allah. Allah yang menciptakan segala sesuatu di muka bumi ini. Ya.
Allah itu berkuasa atas kehidupan kita. Itulah iman sebetulnya. Dan ketika kita tahu iman ini, maka apa yang dilakukan? Makanya Anda lihat, oleh karena iman dikatakan, Habel mempersembahkan persembahan yang terbaik. Padahal Anda belajar di dalam perjanjian lama, kata Tuhan pertama-tama disebut itu bukan di zaman Habel. Ketika Habel mati dibunuh Kain, muncul adik ketiga kalau saya lihat di situ namanya Set. Siapa Set? Anaknya Adam dan Hawa. Anak ketiganya, mungkin ada anak perempuan-perempuannya juga. Tapi kalau dilihat dari silsilah anak lakinya, ada Kain, Habel, dan Set. Baru di zaman Set, orang baru mengenal kata Tuhan di situ. Habel disebut orang beriman, bukan karena dia berdoa untuk sesuatu dan doanya dijawab, bukan. Habel disebut orang beriman karena dia mempersembahkan korban bakaran yang terbaik, karena dia percaya Allah itu ada. Padahal di zaman itu belum orang menyebut nama Tuhan. Sampai di sini bisa nangkap sesuatu enggak? Iman itu bicara tentang hati yang mengenal Allah. Bukan bicara tentang mujizat doanya. Halo, katakan amin. Banyak orang menjadi salah tafsir tentang iman. Karena orang selalu berpikir iman itu sesuatu yang cool, yang keren, yang luar biasa, yang hebat. Ketika kita berdoa, gunung pindah gunungnya. Padahal iman yang pertama-tama bicara bukan tentang mujizatnya. Tapi bicara tentang hati yang mengenal Allah, percaya kepada Allah. Maka orang kalau beriman, dia tidak mungkin orang menjadi orang yang mempersembahkan yang biasa-biasa bagi Tuhan. Orang kalau beriman, ketika dia mencari Tuhan, dia akan memberikan yang terbaik. Karena dia tahu Allah layak terima yang terbaik. Karena dia adalah Allah yang punya segalanya. Dia pemilik hidup kita, oleh karena itu dia layak terima yang terbaik. Itulah iman. Ketika bangun tidur, mencari Tuhan, mempersembahkan korban yang terbaik, mencari Tuhan, membaca firman-Nya, itu sebetulnya disebut beriman. Beriman karena kita tahu bahwa hidup ini tanpa Tuhan tidak mungkin berarti hidup ini. Sampai di sini bisa nangkap sesuatu. Iman itu, apalagi iman? Iman itu bicara tentang, kalau Anda lihat, dikatakan, karena iman, di ayat 5 dikatakan, Henok terangkat. Iman itu bicara tentang bergaul karib dengan Tuhan. Semakin Anda mengejar perkenanan Tuhan, semakin Anda dan saya mencari hadiratnya, mengenal pribadinya, maka itu juga disebut beriman. Di dalam kedekatan dengan Tuhan itulah ada banyak rema-rema yang Tuhan berikan kepada kita. Ya. Kadang kenapa orang lihat mobil bagus, orang beriman, berkata aku beriman, mobil ini jadi milikku. Pakai dalam nama Tuhan Yesus lagi ya. Gak salah sebetulnya. Ya. Tapi itu kenapa gak terjadi? Ya karena keluar dari kedagingan. Kadang kita salah kaprah mengenal kata iman itu tadi. Kita selalu lihat rumah bagus, kita klaim-klaim. Allah senang memberikannya kepada kita. Allah mau memberikannya kepada kita. Tapi bicara iman itu bukan keluar dari kedagingan. Tapi iman itu keluar dari kedekatan dengan Tuhan. Ketika mendengar suara Tuhan. Makanya ketika Habel mempersembahkan yang terbaik melalui hidupnya. Kalau dalam konteksnya Habel, dia mempersembahkan korban bakaran yang terbaik. Dia memberikan, dikatakan dia memberikan apa? Masih ingat Habel memberikan apa? Halo? Habel memberikan apa, masih ingat? Habel memberikan persembahan daging. Ya. Dari siapa? Dari anak lembu dombanya, anak korban bakaran yang tambun dikatakan, yang terbaik diberikan kepada Allah. Bukan bilang, kenapa Habel kok lebih diindahkan persembahannya. Bukan karena Allah lebih suka daging daripada suka buah dan sayur yang dipersembahkan Kain, tidak. Kain mempersembahkan dengan asal-asalan. Habel, dia berikan yang terbaik, bahkan yang terbaik hasil pertamanya yang dikasih kepada Allah. Kenapa Habel mempersembahkan? Padahal di zaman itu belum ada peraturan atau apapun juga. Peraturannya cuma satu di zaman Adam dan Hawa. Jangan makan buah pengetahuan, itu aja. Tapi kalau Anda lihat, tidak ada peraturan untuk memberikan yang terbaik. Habel itu mempersembahkan yang terbaik karena dia beriman. Karena dia tahu Allah layak terima yang terbaik. Itulah iman sebetulnya. Baru ketika persembahannya layak di hadapan Tuhan. Maka itulah yang dikatakan. Allah itu mengupah orang yang sungguh-sungguh mencari dia. Korban bakarannya diindahkan. Makanya kenapa lihat ada orang ketika dia berdoa sesuatu, tiba-tiba sesuatu itu kayak dengan mudah dinyatakan. Karena pertama-tama orang yang diindahkan setiap korban bakaran doa-doanya itu.
ketika dia diindahkan oleh Tuhan, ketika itu menjadi korban bakaran yang harum, maka itulah menjadi kuasa firman. Ketika dia berdoa, sesuatu terjadi. Sampai di sini bisa nangkap sesuatu enggak? Itu iman. Iman itu mempersembahkan yang terbaik. Iman itu dekat dengan Allah, bergaul karib dengan Allah. Iman itu apa? Dikatakan karena iman Abraham mempersembahkan anaknya. Apa yang kita pelajari dari Abraham dan Nuh? Ketaatannya kepada Tuhan. Orang dikatakan, saya beriman. Pertanyaan saya gini, Anda jaga hidup enggak? Anda kompromi dengan dosa enggak? Mungkin apa yang saya katakan ini menjawab bagi kebanyakan orang yang berkata bahwa, kenapa saya berdoa kok enggak terjawab ya? Kenapa saya berdoa kok enggak lihat sesuatu yang terjadi ya? Apa Tuhan itu pilih kasih? Saya percaya enggak. Tapi Alkitab jelas mengatakan doa orang benar, bila yakin didoakan akan besar kuasanya. Kata pertamanya adalah doa orang benar. Masalah menjawab jawaban doa itu gampang bagi Allah. Karena Allah dengan firman-Nya semuanya jadi. Jadilah terang, kita bisa menikmati matahari. Jadilah ini, jadilah itu, terjadi oleh karena perkataan. Bagi Allah menjawab doa sangat mudah. Sangat mudah menjawab doa. Tapi pertanyaannya, adakah kebenaran di hidup kita? Kita seringkali minta jawaban doa tapi kita nggak menjaga hidup. Apa yang saya sampaikan ini mungkin bisa menjawab bagi kebanyakan orang. Saya ngomong begini bukan berarti saya lebih hebat. Saya juga belajar di area ini. Saya juga mau, makanya tadi lagu yang kita nyanyikan, dan ku ingin mengenalmu. Kami ingin mengenal Engkau lebih lagi. Mengenal Tuhan itu bukan cuma sekedar kata-kata pujian, tapi mengenal Tuhan juga melalui firman-Nya. Di dalam firman inilah kita bisa melihat apakah hidup kita ini beriman apa enggak. Apakah hidup kita ini betul-betul seperti yang Tuhan mau apa enggak. Kita seringkali iman cuma selalu ingat tentang jawaban doa. Padahal yang pertama-tama harus dilakukan adalah kehidupan yang dipersembahkan kepada Allah itu dulu. Kehidupan yang percaya kepada Allah, ada persembahan yang terbaik. Disitulah kuasa firman-Nya terjadi ketika kita berdoa, maka jawaban doa itu terjadi. Itu kuasa firman terjadi. Ketika persembahan kita harum di hadapan Allah. Sampai di sini bisa nangkap sesuatu enggak? Kalau Anda beriman, yang ketiga, perhatikan. Pertanyaan saya, Anda menjaga hidup enggak? Anda taat enggak ketika Allah berfirman? Saya percaya Tuhan itu enggak. Dalam hidup kita hari-hari ini kita enggak kurang firman. Tapi seringkali kita bebal. Kita enggak mau mendengar suara Tuhan. Ya. Oh, kalau baca Alkitab saya seringkali terharu. Ya, kadang-kadang lihat tulisan Paulus itu agak sulit dicerna. Karena ini orang pintar banget. Tapi sebetulnya kalau kita baca dengan hati yang haus dan rindu, ketika kata-kata itu masuk di dalam firman itu, saya melihat Tuhan itu baik sekali loh. Apa yang difirmankan itu membuat kita menjadi lebih baik. Apa yang difirmankan itu menjaga hidup kita sebetulnya. Ada banyak rambu-rambu di dalam Alkitab, bukan untuk orang lain, tapi untuk kita. Ya, kadang-kadang saya garis bawahi, saya tulis kasih stabilo warna orange, merah, itu artinya rambu-rambu bagi saya. Kamu harus hati-hati Sam, jangan sampai kamu jatuh di area yang sama. Kamu harus hati-hati di situ. Saya coreti, yang hijau-hijau itu penghiburan, biru, ya lebih seger lagi. Kuning itu yang senang-senang. Pokoknya yang kalau Anda lihat Alkitab saya ada warna-warna hijau, kuning, biru itu yang bagus-bagus. Tapi yang orange dan merah itu adalah teguran supaya saya harus lebih hati-hati di situ. Sampai di sini bisa nangkap sesuatu enggak? Iman itu apa? Iman itu selain bergaul karib, iman itu mempersembahkan kehidupan di hadapan Tuhan. Taat. Ketika Tuhan berkata, Sam, lakukan ini, lakukan itu. Di dalam tindakan yang kita lakukan oleh karena dasarnya kita melangkah apa yang Tuhan katakan, maka disitulah ada perkenanan yang Tuhan berikan. Katakan amin. Sampai di sini bisa nangkap sesuatu ya. Ternyata iman itu bukan bicara tentang kuasa dari jawaban doanya. Tapi iman itu bicara tentang bergaul karib dengan Tuhan. Katakan amin. Coba kita buka lagi ke Matius, kembali lagi di Matius. Perhatikan ayat 17. Maka kata Yesus, hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat. Berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari.
Dengan keras Yesus menegur dia. Lalu keluarlah setan itu daripadanya. Dan anak itu pun sembuh seketika itu juga. Kemudian murid-murid Yesus datang dan ketika mereka sendirian dengan dia bertanyalah mereka, mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu? Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana. Maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Ayat 21 perhatikan. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Apa hubungannya iman dengan doa dan puasa? Doa, banyak orang bilang adalah nafas hidup orang Kristen. Tapi kalau saya lebih suka kata-kata doa itu membangun keintiman dengan Tuhan. Yesus itu sudah memberikan contoh bagi kita. Kenapa dia powerful banget? Oh ya karena dia Tuhan. Betul, dia adalah Tuhan. Tapi jangan pernah lupa, Yesus itu juga 100% manusia. Anda lihat di dalam setiap pelayanan yang dia berikan ketika menyembuhkan orang, memberi makan banyak orang. Setelah semua selesai, Yesus nggak duduk diam santai. Terus menikmati tadi bagus ya luar biasa, enggak. Yang dilakukan oleh Yesus ini yang menarik. Yesus itu selalu berdiam diri. Murid-murid disuruh pergi, dia pergi ya, mungkin dia akan melihat ada batu ya, karena kita pernah ke Getsemani, dia doa, bukan masalah tentang batunya. Dia cari tempat yang sunyi di mana dia sendiri tinggal bersama Bapa. Pertanyaan gini, pernah nggak ditanyakan di kita, kenapa Yesus harus berdoa? Kenapa Yesus harus berdoa? Yesus itu memberikan contoh bagi kita sebetulnya. Kalau Anda mau lihat imanmu bertumbuh, tidak ada cara yang lain selain perbanyak kehidupan doa. Doa itu bukan berarti doa, terus doa seperti doa syafaat, enggak. Tapi doa itu bicara tentang bergaul karib dengan Tuhan, cari Tuhan di hidup kita. Kadang-kadang sometimes di dalam doa kita nggak perlu banyak kata-kata. Mungkin kita cukup menyembah Tuhan, cari lagu-lagu yang dimana itu menjadi ungkapan hati kita kepada Tuhan. Itu adalah doa, saudara. Kadang-kadang kita doa hanya dengan main gitar, kalau bisa gitar. Dulu saya nggak bisa gitar, saya yang bisa saya kerjakan cuma nyanyi. Ya kayak tadi tiba-tiba saya diberkati dengan satu lagu, itu di pikiran saya itu berputar. Tiba-tiba nyanyi lagu, oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Oh Yerusalem, tiba-tiba muncul lagu itu. Kota mulia, hatiku rindu ke sana. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Mungkin kalau pikir lagu ini lagu kan buat seolah-olah kayak orang mau pergi ke rumah Bapak aja ya. Tapi di balik lagu ini tadi, tiba-tiba di hati ini cuma rindu Tuhan. Aku ingin mengenal Engkau lebih lagi. Ya. Saya bertanya-tanya apa yang didoakan oleh Yesus. Apa Yesus minta kekuatan? Saya percaya enggak. Ada sometimes dia minta kekuatan. Ketika dia berkata, Bapak sekiranya cawan ini lalu daripadaku. Tapi biarlah kehendak-Mu yang jadi. Minta kekuatan. Tapi kebanyakan ketika dia berdoa, mungkin enggak dijelaskan apa yang didoakan oleh Yesus. Di dalam hubungan intimnya dengan Allah Bapa. Mungkin karena dia adalah Tuhan, dia bisa berkomunikasi dengan Allah Bapa. Tapi saya tahu, ketika dia datang kepada Bapa, itulah imannya bertumbuh sebetulnya. Yesus itu juga 100% manusia. Dia pernah ngomong juga, untuk apa aku ada di sini? Kalau sekiranya boleh kembali ke surga cepat gitu ya. Tapi karena dia mau diserahkan waktu itu, akhirnya dia berkata, tapi untuk inilah aku ada di dunia ini. Untuk menebus manusia. Sebagai manusia mungkin dia bisa lemah. Tapi dia mencari Bapa, itulah yang membuat imannya bertumbuh. Semakin mengenal akan Allah lebih lagi. Saudara jangan pernah lupa bahwa hidup ini ada roh dan daging. Ya. Kalau kita yang adalah roh dan daging ini, pertanyaan gini, apa yang kita kasih makan di hidup kita? Kalau yang kita kasih makan cuma dagingnya, tanpa rohnya, kita nggak pernah membangun keintiman dengan Tuhan. Maka yang keluar adalah kedagingan juga di dalam kehidupan kita. Makanya akhirnya muncullah itu iman. Lihat rumah, orang punya rumah lebih bagus, orang punya mobil lebih bagus.
Terus tiba-tiba kayak muncul iman di hidupnya. Tapi imannya bukan lahir dari kedekatan dengan Tuhan. Imannya keluar dari kedagingan. Apa yang bisa membedakan ini keluar dari kedagingan? Simple. Dilihat dari hubungannya dengan Tuhan sebetulnya. Kalau orang itu mencari Tuhan setiap waktu, dia mengejar Tuhan setiap waktu, maka saya percaya hubungan dengan Tuhan itulah yang menjadikan imannya itu menjadi iman yang seperti yang Allah mau. Saudara, katakan amin. Ya. Yesus sudah memberikan contoh bagi kita semua. Dia berdoa, dia mencari Bapa, dia dikuatkan oleh Bapa. Ya, bagaimana dengan kita, saudara? Terus ada dikatakan lagi jenis ini bisa dikalahkan dengan puasa. Kenapa puasa? Puasa itu bicara tentang satu aja. Mati atas kedagingan. Orang kenapa perlu puasa? Bukan untuk supaya dia dapat kekuatan gitu ya, bukan. Puasa itu mungkin lebih ambil kata-kata yang lebih baik adalah belajar untuk mengosongkan diri supaya kuasa firman-Nya bekerja di hidup kita. Puasa itu mati atas kedagingan. Karena seringkali apa yang mendukakan kehidupan kita dengan Tuhan adalah kedagingan kita. Makanya kita perlu puasa, bukan untuk supaya keren nanti dalam pelayanan, bukan. Tapi puasa itu menyalipkan daging kita, supaya Tuhan berkenan atas hidup kita. Ya, ketika kita mati atas kedagingan, kita akan melihat kuasa Allah bekerja. Saya percaya Allah rindu untuk memakai kita dengan sangat luar biasa. Allah rindu. Ya, Allah rindu, bahkan mungkin tidak cuma mendoakan orang sakit disembuhkan. Kita akan melihat suatu hari nanti orang mati pun akan dibangkitkan ketika kita berdoa. Kapan itu terjadi? Saya percaya ketika tidak ada lagi kedagingan di hidup kita. Ketika kita manusia, daging kita ini semakin yang lemah ini, ketika dia semakin berkurang, maka di situ saya melihat kuasa Tuhan akan bekerja. Makanya lihat, karena iman dikatakan Henok itu terangkat ke surga. Di dalam sejarah Alkitab, sejarah dunia ini yang pernah terangkat ke surga, yang tidak mengalami kematian secara fisik, itu cuma dua yang kita tahu. Henok dan Elia. Henok itu enggak dijelaskan pakai apa medianya. Yang pasti dia berjalan bersama Tuhan, tiba-tiba diangkat, sudah enggak ketemu lagi. Elia, waduh, dikasih kereta VVIP-nya surga mungkin ya. Dikasih kereta berkuda, beda dengan kereta-kereta yang mungkin yang pernah ada di dunia ini. Tapi kereta dari surga, kok bisa tahu kereta berkuda? Ada Elisa yang menyaksikan. Nabi-nabi juga yang lihat. Kenapa Elia bisa naik ke surga? Itu iman loh itu. Itu imannya dia. Karena dia yakin. Makanya dia berkata, kalau kamu bisa melihat aku. Itu imannya dia. Tiba-tiba muncul. Itu bukan karena Elia yang mau gitu ya. Sekalipun mungkin kalau Elia mau pun Allah itu berkenan. Kalau kita menjaga hidup di hadapan Tuhan. Sama seperti seorang bapak. Kalau anak itu dia penurut. Dia mendengar apa yang dikatakan orang tua. Orang tua itu dengan senang hati sebetulnya. Ketika anak meminta sesuatu. Orang tua itu juga dengan senang hati untuk mengiyakan. Bisa tangkap gambaran ini enggak? Orang tua itu dengan senang hati. Iya, enggak apa-apa sudah. Pak, boleh enggak ini? Boleh. Boleh, enggak apa-apa. Mungkin kalau Anda tanya, apakah Elia yang berharap dia naik ke surga dengan kereta berkuda itu? Mungkin dia enggak membayangkan dengan kereta kudanya. Tapi dia yakin di hatinya, kamu akan terangkat ke surga. Ataukah Elia mungkin mendengar suara Tuhan? Kamu enggak akan mati Elia, tapi kamu akan naik ke surga. Dengan kereta apa yang kuberikan kepadamu nanti. Mana yang paling benar? Dua-duanya sama-sama benar menurut saya. Tapi kenapa itu muncul? Anda lihat Elia. Adalah seorang yang menjaga hidupnya di hadapan Tuhan. Ini kalau puasa nggak tanggung-tanggung. 40 hari dikatakan, dia pernah puasa 40 hari juga Elia. Ya, kita mungkin belum sampai ke level itu. Tapi sebetulnya bukan masalah berapa harinya untuk puasa. Saat ada kematian daging di hidup kita, maka itulah yang menjadi perkenanan bagi Tuhan. Saat ada kematian daging di dalam kehidupan kita, maka itulah muncul Allah mengupah buat orang yang sungguh-sungguh, dikatakan tadi di Ibrani 11 ayat 6, yang mencari Dia, yang sungguh-sungguh, yang enggak setengah-setengah, yang mencari Tuhan dengan segenap hatinya. Maka saya percaya, orang kalau mencari Tuhan dengan segenap hati, ketika dia berdoa untuk sesuatu, itu bukan berdoa, keren ya, hebat ya, enggak. Karena dia tahu, itu semua Tuhan, bukan tentang dia. Kalau dia cuma tahu satu hal, kalau aku boleh hidup hari ini, aku hidup untuk membawa kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kalau aku boleh hidup hari ini, kerajaan-Mu harus diuntungkan.
Nggak ada reward untuk dirinya. Sekalipun Allah senang memberkati kita. Tapi nggak ada reward kembali kepada dirinya. Rewardnya kembalikan kepada Tuhan. Karena dia tahu semua tentang Tuhan di hidup ini. Katakan amin. Hari ini pertanyaannya adalah, apa iman sebiji sesawi kita? Mungkin dimulai dari kata sederhana. Ternyata iman itu bicara hubungan kepada Tuhan. Ternyata iman itu bicara tentang Allah itu ada. Allah itu hidup. Allah itu maha segalanya. Dia berkuasa. Ketika Allah itu berkuasa, Allah itu maha segalanya. Apa yang dilakukan dari iman sebiji sesawi itu, yang kecil itu. Mulai dari hati yang percaya, Engkau ada Tuhan. Dan ketika kita berkata, Engkau ada Tuhan. Apa yang kita lakukan berikutnya? Jaga hidup. Cari Tuhan lebih lagi. Kejar perkenanan di dalam Tuhan. Maka saya percaya, orang benar tidak akan ditinggalkan. Dalam situasi seperti ini, dengan berita-berita yang ada, kita nggak tahu kapan ujung akhir di dalam situasi pandemi ini. Tapi ketika Anda mengenal Tuhan lebih lagi, saya percaya Tuhan akan menolong kita. Tuhan akan menjaga kita. Katakan amin. Karena lahir bukan dari kemampuan kita, lahir bukan dari kehebatan kita. Tapi lahir dari hati yang percaya kepada Tuhan. Disitulah kuasa Tuhan muncul di kehidupan kita. Katakan amin. Katakan amin. Siapa yang diberkati hari ini? Bisa kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita. Mari kita berdoa saudara, sambil kita akan mempersiapkan roti dan anggur, karena kita akan perjamuan kudus pada hari ini. Terima kasih Bapa. Thank you Jesus, thank you Lord. Thank you Lord. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus yang Maha Tahu, yang menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Katakan selidiki aku Tuhan. Selidiki aku. Katakan lihat hatiku. Lihat hatiku. Yes Jesus. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu. Yes Jesus. Dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Katakan telah kulihat. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya. Kau dapati aku Tetap setia. katakan telah kulihat. Kebaikan-Mu Yang tak pernah habis. tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang Berjuang sampai akhirnya. Kau dapati. aku tetap setia. Saudara, kalau Anda lihat tadi tentang kata iman tadi, ketika Yesus diberitahu tentang seorang anak ayan tadi, ketika Yesus lihat anak ayan itu, lihat yang dilakukan oleh Yesus adalah dia menegur dengan keras. Arti kata menegur dengan keras adalah tidak ada kebimbangan sedikit pun di dalam hidup Yesus. Ketika dia berdoa untuk sesuatu itu, dia nggak ada kata kalau nggak bisa gimana nanti, kalau nggak sembuh gimana nanti, enggak. Dia tegur dengan keras dengan suara lantang supaya semua orang mendengar. Supaya apa saudara? Kenapa Yesus lakukan itu? Itu lahir dari kedekatan dengan Tuhan. Orang kalau dekat dengan Tuhan, kalau dia menjaga hidupnya di dalam Tuhan, dia bisa mengenal hati Tuhan. Allah itu baik. Allah itu mengasihi setiap kita. Allah cinta kepada umatnya. Oleh karena mengenal kasih yang dari Allah, ketika kita dekat, kita mengenal kasihnya itulah. Maka kuasa itu muncul di hidup kita saudara. Lihat, saya belajar banyak dari Elia juga. Elia ketika dikabari anak perempuan janda yang meninggal itu, dikabari bahwa
anaknya meninggal. Elia berdoa hanya bertemu dengan mayat anak dari janda Sarfat ini. Yang dilakukan Elia, kalau Anda lihat di ayat itu, Elia pakai segala macam cara. Cara pertama dia mulai berdoa, dia berputar-putar, dia segala macam, enggak terjadi mujizat. Yang luar biasa dia enggak berhenti. Dia enggak berkata sama ibu janda Sarfat itu, berkata bahwa ternyata memang belum waktunya anakmu dibangkitkan. Yang dilakukan apa? Dia lakukan segala macam cara, dia enggak tahu metode apa yang dilakukan. Tapi yang dia tahu satu hal, Allahku sanggup. Dan itu bukan lahir dari kedagingan, bukan lahir dari supaya keren, hebat, tidak. Tapi lahir dari hati yang mengasihi Allah. Hati yang percaya kepada Allah. Hati yang mencintai Allah. Itulah yang membuat kuasa itu. Dia membuat dia bertahan. Dia tidak keluar dari kamar atas dikatakan. Dia lakukan itu sampai yang terakhir dia membaringkan tubuhnya ke mayat anak janda Sarfat ini. Dia taruh di situ. Alkitab mengatakan setelah dia taruh di situ. Itu mungkin dia pikir daripada hikmat itu nafas kehidupan dia kayak seolah tertular di orang yang mati ini, anak yang mati ini. Dan dikatakan anak itu hidup dari kematiannya. Iman itu bukan tentang jawaban doa yang pertama-tama. Iman itu bicara tentang hati yang mengenal Allah. Hati yang percaya kepada Allah. Siapapun Anda, saya nggak tahu apa yang kau gumulkan di dalam kehidupan ini. Saya nggak tahu apa yang Anda khawatirkan. Saya nggak tahu apa yang Anda mungkin pikirkan di dalam pikiran Anda. Tapi hari ini kita belajar mengenal Tuhan. Ayo, jangan jadi orang Kristen yang cuman Kristen sekedar pengetahuan. Tapi kita harus menjadi Kristen yang tidak cuma pengetahuannya ditambah, tapi ada kehidupan yang diubahkan. Kita menjadi Kristen yang hidup percaya kepada Tuhan. Tanpa motivasi apapun, tanpa keinginan apapun. Cuman ingin mengenal Tuhan lebih lagi aja. Dan saat kita mengejar Tuhan, mengejar perkenanannya, maka saya percaya ada kuasa mujizat yang Tuhan akan nyatakan dalam kehidupan kita. Katakan amin. Katakan amin. Mari semua jemaat angkat tanganmu. Angkat hatimu di hadapan Tuhan. Kibarara basandara labaya. Kibarara bayarara 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 masandara lamu ya rebeka naralaba. Kibarara rarara bayarara masende rebeka naralamu. Kora bayarara bayarara bahwa kami mengenal Engkau lebih lagi Tuhan. Mengenalmu. Kibarara rarara bayarara bah. Siarararararararara bayaralamu. Kibarara bayaralaba sendara bayaralama. Biar kami menyembahmu, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa. Oh, Tuhan, sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Katakan telah kulihat. Oh yes Lord. Amin. Yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Aku lihat, oh ya Tuhan, baik aku pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati sambil Anda mempersiapkan roti dan anggur, mari kita bawa hati kita di hadapan Tuhan. Urama sandara lama, kiri bekadara ramaya. Biar ini jadi doa kami mengejar Engkau lebih dari apapun juga. Karena kami tahu setiap jawaban doa itu dimulai dari hati yang mengenal Engkau Tuhan. Hati yang percaya bahwa Allah adalah Allah yang baik. Allah yang ku kenal adalah Allah yang baik bagi kami. Allah yang senang untuk memberkati anak-anaknya juga. Dan ini waktunya bukan cuma kami mengejar mujizat, doa atau apapun juga. Yang kami kejar adalah hidup kami semakin berkenan di hadapan-Mu.
mengejar Engkau lebih dari apapun juga, itu yang kami mau. Kibararama sandarana bayarala. Ora bayarala bayarala bayarala. Sandaralama, hari ini benarkan kami Tuhan dengan firman-Mu. Karena firman-Mu adalah seperti pedang bermata dua. Yang pertama, membuat kami yang gak benar ini dibenarkan. Tapi sebilah lagi membuat kami bisa melihat janji Tuhan di hidup kami. Bahwa janji-Mu ya dan amin atas setiap kami anak-anak-Mu. Sandarala bayarala bayarala. Barang siapa percaya kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Dan Allah itu memberi upah kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Kami tidak mau melayani Engkau dengan setengah-setengah. Kami tidak mau mengenal Engkau dengan setengah-setengah. Kami mau mengenal Engkau dengan sungguh-sungguh Tuhan. Mencari Tuhan, aku berdoa buat seluruh jemaat-Mu. Biar kami semua mengejar Engkau dengan sungguh-sungguh Tuhan. Lebih dari apapun juga. Biarkan itu yang kami kejar, itu yang kami minta dalam kehidupan ini. Kami tidak cari yang lain. Kami tidak cari jawaban doa. Kami cari pribadi-Mu. Kami cari pengenalan Kau. Karena itulah yang terbaik bagi kami. Terima kasih Bapa di surga. Mari angkat tinggi roti di tangan kanan-Mu. Terima kasih Yesus buat kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan. Setiap kali mengangkat roti ini, kami ingat bahwa ada satu pribadi yang mencintai kami. Dia menyerahkan nyawanya bagi kami. Dan setiap kali kami mengangkat roti ini, kami juga mau katakan, kami juga ingin mencintai-Mu lebih lagi Tuhan. Bukan dengan perkataan saja, tapi dengan kehidupan yang sungguh-sungguh mencari Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Sidang jemaat yang terkasih, roti yang kita angkat memang roti biasa. Tapi bukankah kita percaya waktu kita memecahkan dan kita memakannya, kita bersekutu dengan tubuh Kristus. Maka dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Thank you Jesus, thank you. Thank you Lord Jesus, thank you Lord. Makasih Bapa. Mari angkat tinggi cawan di tangan kananmu. Taruh tangan kirimu di dada. Thank you Jesus. Hari ini mungkin ada iman sebiji sesawi. Iman yang percaya kepada Tuhan. Iman yang percaya bahwa Allah itu baik. Dan biar ketika kami mengangkat cawan ini, kami ingat kami telah ditebus bukan dengan emas dan perak, tapi dengan darah anak domba Allah sendiri yang tak bersalah, tak bercacat, supaya kami dilayakkan. Dan setiap kali kami mengangkat cawan ini, kami ingat hidupku bukan milikku lagi. Yang lama sudah berlalu, yang baru telah datang. Kalau kami boleh hidup hari ini, itu artinya kami hidup untuk Kristus. Hidup untuk kemuliaan namanya. Jadi saksi bagi namanya. Terima kasih Bapak di surga. Cawan yang kami angkat memang berisi anggur biasa. Tapi bukannya kami percaya waktu kami meminumnya dengan iman. Kami bersekutu dengan darah Kristus yang sudah menguduskan pelanggaran kami semua. Minumlah dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Thank you Jesus, thank you Lord. Mari semua arahkan tanganmu. Arahkan wajahmu di hadapan Tuhan. Dia Bapa yang baik. Sampai selama-lamanya Dia baik. Tidak ada yang seperti Engkau Tuhan. Ora bayarala mayarala 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 masuk. Kibarararararara bayarala masendiri bekanaralamu. Kibararararara base. Oh. Kibararararara bayarala masendiri bekanarala masuk. Kibararararara bayarala mayaralamu. Haleluya. Jesus.
kebaikan-Mu. Amin. Tak pernah habis hidupku. Berjuang sampai akhirnya, tak dapat setia. Kau dapat setia. Kau dapat berikan untuk Allah kita sekali lagi. Haleluya. 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 Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kami telah dibenarkan oleh karena firman-Mu. Terima kasih kami telah diingatkan kembali. Kami tidak perlu khawatir. Kami tidak perlu takut dengan apa yang menjadi kebutuhan kami. Karena Engkau adalah Allah yang baik bagi setiap kami. Engkau adalah Bapa, kami adalah anak. Engkau adalah Bapa yang baik. Biar hari ini kami melakukan bagian kami, yaitu hidup berkenan di hadapan-Mu. Mencari perkenanan, bergaul karib dengan Tuhan, dengan sungguh-sungguh. Maka kami percaya semuanya Tuhan tambahkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, hamba-Mu berdoa buat setiap anak-anak-Mu, baik mereka yang ada di rumah maupun mereka dimanapun mereka berada. Aku berdoa supaya mereka semua diteguhkan imannya di hadapan Engkau. Imannya semakin kuat, imannya semakin bertumbuh. Hati yang mencari Tuhan, hati yang mengenal Tuhan, mencari firman-Nya, itu semakin bertumbuh lebih dan lebih lagi. Dan hamba-Mu percaya, ini upahnya Allah akan mengupah orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Bahkan sebelum apa yang kami minta pun, ketika itu memang menjadi kebutuhan kami, memang itu menjadi kerinduan kami, Allah akan dengan senang hati akan mengaruniakannya kepada kami. Terima kasih Bapa di surga. Sidang jemaat terkasih, pulanglah, terimalah berkat kasih yang dari Allah Bapa, kesetiaan dari Yesus Kristus namanya. Dan pulanglah ada Roh Kudus, Roh yang menolong, Roh yang menguatkan kita, yang membawa kita dalam setiap kebenaran yang ada. Takutlah akan Tuhan, hidup seperti diberitakannya. Apapun yang kita pegang dibuatnya berhasil. Terima berkat ini di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin.